Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami terkait analisis spasial dalam perencanaan menggunakan data BPS. Kami mengambil judul pembangunan fasilitas kesehatan berdasarkan proyeksi kebutuhan Kota Surabaya tahun 2020 hingga 2030, studi kasus Kota Surabaya. Berikut adalah anggota kelompok 1, terdiri dari saya, Primagal NRP 025, Kanihana NRP 86, Dia Ardiani NRP 02, Mufaisal NRP 04, Desi Dwi R NRP 9, Ilham Alvin A NRP 11, Ivan Firmansyah NRP 13, Marta Berliana NRP 15, Mega Wulansari NRP 17. Adapun pokok bahasan pada presentasi kali ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu ada pendahuluan, dasar teori, metodologi, hasil dan analisis, dan terakhir penutup. Masuk ke pokok pembahasan pertama, yaitu pendahuluan. Adapun yang melatar belakangi dilakukannya analisis ini, yaitu Kota Surabaya sendiri merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, yang mana jumlah penduduknya lebih dari 2 juta jiwa, dan Kota Surabaya juga merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di kawasan timur Pulau Jawa dan sekitarnya. Dengan perannya sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, angka pertumbuhan penduduk di Kota Surabaya akan meningkat seiring berjalannya waktu. Selain pertumbuhan penduduk, adanya pendatang dari luar Kota Surabaya juga tidak bisa dipungkiri. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Kota Surabaya seharusnya sudah berorientasi lebih jauh lagi untuk menyiapkan fasilitas umum yang memadai. Mengingat sekarang dalam keadaan pandemi, fasilitas kesehatan adalah salah satu fasilitas yang memiliki urgensitas tinggi untuk diperbaiki dan diproyeksikan untuk bisa menampung lebih banyak orang. Oleh karena itu, dilakukan sebuah analisis spasial untuk memproyeksikan perencanaan pembangunan fasilitas kesehatan di Kota Surabaya dalam kurun waktu 10 tahun ke depan guna menyongsong SDGs nomor 3, yaitu kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Tujuan dari dilakukannya analisis ini yaitu mengkaji kondisi existing persebaran lokasi fasilitas kesehatan di Kota Surabaya tahun 2020 dan mengkaji perencanaan lokasi fasilitas kesehatan berdasarkan proyeksi kebutuhan penduduk di Kota Surabaya tahun 2030 dengan menggunakan metode multi-criteria decision analysis. Untuk batasan masalahnya sendiri, untuk area studi bertempat di Kota Surabaya dengan lingkup administrasi tingkat kecamatan. Untuk datanya sendiri menggunakan data fasilitas kesehatan, yaitu fasilitas kesehatan milik pemerintah dalam lingkup kecamatan, yaitu puskesmas dan puskesmas pembantu. Dan untuk data jalan menggunakan data jalan arteri, jalan lokal, dan jalan kolektor, karena ketiga jalan tersebut dapat dilewati oleh kendaraan roda 4. Adapun output dari analisis ini yaitu peta existing persebaran lokasi fasilitas kesehatan Kota Surabaya tahun 2020, peta perencanaan lokasi fasilitas kesehatan Surabaya tahun 2030. Masuk ke pokok pembahasan kedua, yaitu dasar teori. Sebagaimana kita ketahui, sistem informasi geografis merupakan sistem informasi khusus yang mengelola data dan memiliki informasi spasial berbantuan komputer yang berkaitan erat dengan sistem pemetaan dan analisis terhadap segala sesuatu serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi. Neighbor analysis merupakan salah satu metode analisis dalam SIG, yang mana merupakan analisis untuk menentukan suatu pola penyebaran dengan menggunakan perhitungan nearest neighbor analysis. Kita dapat mengetahui pola dari penyebaran penduduk apakah berpola seragam, acak, atau kelompok. Analisis tetangga terdekat atau nearest neighbor merupakan salah satu analisis yang digunakan untuk menjelaskan pola persebaran dari titik-titik lokasi tempat dengan menggunakan perhitungan yang mempertimbangkan jarak, jumlah titik lokasi, dan luas wilayah. Hasil akhir berupa perhitungan indeks. Kemudian, proyeksi penduduk merupakan perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, perpindahan, atau migrasi. Ketiga komponen tersebut akan menentukan jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan.
Hasil proyeksi penduduk sangat bermanfaat untuk perencanaan penyediaan beras, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perumahan, dan fasilitas kesempatan kerja. Dalam proyeksi penduduk pada setiap kecamatan di Kota Surabaya dihitung dengan menggunakan metode geometrik. Proyeksi penduduk dengan metode geometrik ini menggunakan asumsi bahwa jumlah penduduk akan bertambah secara geometrik menggunakan dasar penghitungan bunga majemuk dengan rumus sebagai berikut. Dan berikut adalah keterangannya, di mana PT merupakan jumlah penduduk pada tahun T, P0, PO jumlah penduduk pada tahun dasar, R laju pertumbuhan penduduk, dan T merupakan waktu antar tahun dasar dan tahun T dalam tahun. Kemudian ada multi criteria decision analysis atau special multi criteria evaluation adalah salah satu metode proses pengambilan keputusan dalam perencanaan wilayah yang menggunakan model simulasi dengan beberapa kriteria dan faktor. Kriteria yang dipilih merupakan suatu model konseptual yang dianggap sebagai variabel penting dalam penentuan suatu kawasan. Selanjutnya, metode weighted overlay merupakan salah satu analisis spasial dengan menggunakan teknik overlay beberapa peta yang berkaitan dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penilaian kerentanan. Salah satu fungsi weighted overlay ini adalah untuk menyelesaikan masalah multi kriteria seperti pemilihan lokasi optimal atau pemodelan kesesuaian. Dalam penggunaannya, metode ini menggunakan data raster yang memiliki satuan kecil berupa pixel sehingga dapat dilakukan scoring dan pembuatan dari setiap pixel yang memiliki nilai masing-masing. Overlay beberapa raster menggunakan skala pengukuran umum dan bobot masing-masing sesuai dengan bobot ini. Kemudian masuk ke pembahasan ketiga, yaitu metodologi. Untuk lokasi studi kasus berlokasi di Surabaya dengan batas utara Selat Madura, batas selatan Kabupaten Sidoarjo, batas timur Selat Madura, batas barat Kabupaten Gresik. Untuk topografi Kota Surabaya sendiri meliputi kota pantai, dataran rendah antara 3 hingga 6 meter di atas permukaan laut, daerah berbukit di Surabaya bagian selatan 20 hingga 30 meter di atas permukaan laut. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu data batas administrasi kecamatan dari GADM, data BPS Surabaya dalam angka 2021. Di sini kita mengambil 5 data, yaitu geografi dan iklim, penduduk dan ketenagakerjaan, sosial dan kesejahteraan rakyat, pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, dan terakhir transportasi dan komunikasi. Untuk bahan ketiga yaitu Seval jalan dari Inega Portal. Keempat, GeoTagging fasilitas kesehatan Google Earth. Untuk software yang digunakan ada ArcGIS, Google Earth Pro, Microsoft Office, dan seperangkat laptop. Berikut adalah diagram alir dari analisis ini. Sebagaimana umumnya dilakukan pengumpulan data terlebih dahulu dan dilakukan beberapa proses sehingga akhirnya di-overlay dan ditentukan lokasi terbaik, sehingga menghasilkan output berupa peta perencanaan lokasi pembangunan fasilitas kesehatan. Untuk detailnya akan dibahas pada pembahasan selanjutnya, yaitu hasil dan analisis. Pertama akan membahas terkait kondisi existing persebaran fasilitas kesehatan tahun 2020 dan 2030. Untuk pola persebaran spasial fasilitas kesehatan di Kota Surabaya menggunakan Lekbor analisis dan menghasilkan nilai R atau rasio sebesar 0,918 nilai R dengan angka tersebut termasuk dalam kategori pola mengelompok atau cluster. Pola distribusi spasial fasilitas kesehatan di Kota Surabaya menunjukkan pola mengelompok menuju pusat kota. Pola tersebut menyebabkan persebaran lokasi fasilitas kesehatan memiliki jarak yang saling berdekatan satu sama lain. Jarak rata-rata titik terdekat antara satu sarana kesehatan dengan sarana kesehatan lain cukup saling berdekatan, bahkan sebagian besar mencapai kurang dari 1 km. Bahkan ada yang sekitar 718,734 meter berdasarkan pengukuran jarak menggunakan iris Lekbor analisis. Untuk persebaran fasilitas kesehatan yang mengelompok menuju
pusat kota membuat wilayah di daerah pinggiran kota memiliki sedikit fasilitas kesehatan, namun persebaran fasilitas ini dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan penduduk. Pembatasan masalah dalam lingkup tingkat kecamatan dengan mempertimbangkan pemanfaatan fasilitas penduduk di lingkup kecamatan. Berdasarkan kriteria SNI, satu unit puskesmas mampu melayani penduduk maksimal 120.000 jiwa dan puskesmas pembantu atau pustu mampu melayani penduduk maksimal 30.000 jiwa. Untuk kondisi saat ini, dengan jumlah penduduk setiap kecamatan serta jumlah fasilitas kesehatan, maka saat ini kebutuhan penduduk terhadap fasilitas kesehatan tingkat kecamatan tetap terpenuhi. Hal ini terlihat bahwa satu unit puskesmas masih mampu menampung 120.000 jiwa, tiap kecamatan puskesmas pembantu masih mampu menampung maksimal 30.000 jiwa tiap kecamatan, sehingga pada tahun 2020 masih belum diperlukan penambahan fasilitas kesehatan untuk tiap kecamatan. Dalam rangka perencanaan pembangunan di segala bidang diperlukan informasi mengenai keadaan penduduk seperti jumlah penduduk, persebaran penduduk, dan susunan penduduk menurut umur. Informasi yang harus tersedia tidak hanya menyangkut keadaan pada saat perencanaan disusun tetapi juga informasi masa lalu dan masa kini juga tersedia dari hasil sensus dan survei-survei. Sedangkan untuk masa-masa yang akan datang, informasi tersebut perlu dibuat suatu proyeksi, yaitu perkiraan jumlah penduduk dan komposisinya di masa mendatang. Proyeksi penduduk merupakan perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, perpindahan, atau migrasi. Ketiga komponen tersebut akan menentukan jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan. Hasil proyeksi penduduk sangat bermanfaat untuk perencanaan penyediaan beras, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perumahan, dan fasilitas kesempatan kerja. Untuk proyeksi penduduk pada setiap kecamatan di Kota Surabaya dihitung menggunakan metode geometri. Proyeksi penduduk dengan metode geometri menggunakan asumsi bahwa jumlah penduduk akan bertambah secara geometrik menggunakan dasar perhitungan bunga Majemuk. Hasil proyeksi penduduk pada setiap kecamatan di Kota Surabaya menunjukkan bahwa terdapat beberapa kecamatan yang membutuhkan penambahan fasilitas kesehatan, baik jumlah puskesmas dan pustu, karena tidak sesuai standar jumlah pelayanan penduduk di masing-masing kecamatan berdasarkan kriteria SNI yang digunakan. Menurut aturan SNI tersebut, diketahui bahwa satu unit puskesmas maksimal melayani jumlah penduduk di wilayah ini sebanyak 120.000 jiwa dan satu puskesmas pembantu mampu melayani jumlah penduduk di wilayah sebesar 30.000 jiwa. Hal ini dapat diketahui dengan menghitung daya tampung vaskes tiap kecamatan, di mana daya tampung vaskes dihitung dengan formula DT sama dengan jumlah puskesmas dikali 120.000 tambah jumlah pustu kali 30.000. Apabila daya tampung dikurangi jumlah penduduk tahun 2030 memberikan hasil yang negatif, maka kecamatan tersebut memerlukan adanya penambahan fasilitas. Beberapa kecamatan yang memerlukan penambahan unit ditunjukkan pada tabel berwarna merah, yakni meliputi kecamatan Kenjeran, Bulak, Semampir, Benowo, dan Pakal. Hal ini dikarenakan metode geometri hanya mempertimbangkan nilai laju pertumbuhan. Apabila laju pertumbuhan bernilai positif, maka hasil proyeksi penduduk akan bertambah setiap tahun. Apabila laju pertumbuhan bernilai negatif, maka hasil proyeksi penduduk akan terus berkurang setiap tahun. Dengan pedoman SNI, kecamatan yang memerlukan adanya penambahan unit fasilitas kesehatan akan dilakukan pengkajian secara spasial lokasi pembangunan dengan mempertimbangkan beberapa variabel yang dipilih dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk, aksesibilitas, kedekatan antara vaskes, dan wilayah tutupan lahan secara rencana pembangunan Kota Surabaya. Selanjutnya membahas terkait kajian spasial penentuan lokasi lahan pembangunan puskesmas. Metode yang digunakan pada penentuan potensi lokasi peruntukan lahan pembangunan puskesmas Kota Surabaya yaitu menggunakan metode Multi Criteria Decision Analysis atau MCDA. Data parameter yang telah diolah berdasarkan masing-masing kelas klasifikasi lalu diberikan nilai skor dan berikut merupakan klasifikasi dan skor pada masing-masing variabel. Terkait dengan lokasi, maka salah satu faktor yang sangat mempengaruhi apakah suatu lokasi menarik untuk dikunjungi atau tidak adalah tingkat aksesibilitas. Tingkat aksesibilitas merupakan tingkat kemudahan di dalam mencapai dan menuju suatu lokasi ditinjau dari lokasi lain di sekitarnya. Dalam penentuan lokasi yang berpotensi untuk dibangun dilakukan dengan Euclidean distance dan kemudian dilakukan reklasifikasi menjadi 3 kelas. Kelas yang digunakan mengacu pada SNI yang mana puskesmas setidaknya
radius 3 km dan puskesmas pembantu 1,5 km. Berikut adalah hasil dari Euclidean distance untuk aksesibilitas atau jalan, kemudian dilakukan reclassify. Dalam menentukan pendirian serta wilayah kerja puskesmas terdapat pertimbangan yaitu jumlah dan kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan geografi, dan keadaan infrastruktur lainnya. Puskesmas harus bertanggung jawab untuk setiap masalah kesehatan yang terjadi di wilayah kerjanya, meskipun masalah tersebut berada pada lokasi yang jauh dari puskesmas. Wilayah yang masih efektif untuk sebuah puskesmas adalah area dengan jari-jari 5 km, sedangkan luas wilayah kerja yang dipandang optimal adalah area jari-jari 3 km. Jadi jarak antar puskesmas adalah 3-5 km. Berikut adalah hasil dari metode Euclidean distance, kedekatan antar fasilitas, kemudian dilakukan reclassify jadi 3 kelas. Dari data kependudukan BPS tahun 2020 dapat dilihat bahwa kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Tambak Sari dan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Gayungan, sehingga semakin tinggi jumlah penduduk, kebutuhan fasilitas kesehatan juga harus lebih memadai. Data pemerintah yang digunakan berupa data luas wilayah tiap kecamatan pada tahun 2020 terlihat bahwa di kota Surabaya kecamatan terbesar yakni Kecamatan Benowo dengan luas 23,73 km persegi, sedangkan wilayah terkecil yakni Kecamatan Simokerto dengan luas 2,59 km persegi. Dalam merencanakan pembangunan fasilitas tentunya mempertimbangkan aspek kepadatan penduduk, di mana klasifikasi ini mengacu pada SNI Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan sebagai berikut. Selanjutnya itu data kepadatan penduduk. Berdasarkan klasifikasi didapatkan bahwa terdapat 5 kecamatan dalam kategori kepadatan penduduk tinggi, yakni Kecamatan Sawahan, Puputan, Tegalsari, Tambak Sari, Simokerto, dan Kenjeran. Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yakni Kecamatan Sambigarap sebesar 2.693.328 jiwa per hektare, sedangkan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Simokerto sebesar 33.550.965 jiwa per hektare. Berdasarkan peta RPJMD Kota Surabaya 2016 hingga 2021 didapatkan luas penggunaan lahan sebagaimana yang tercantum pada tabel berikut. Peta RPMJD tahun 2016-2021 Kota Surabaya menjadi acuan utama dalam kajian spasial terhadap fasilitas kesehatan. Peruntukan lahan yang digunakan sebagai lokasi sarana kesehatan milik pemerintah di Kota Surabaya harus merupakan kawasan pelayanan umum. Kawasan pelayanan umum yang digunakan merupakan kawasan pelayanan umum untuk kesehatan, karena yang akan dibangun adalah sarana kesehatan. Selain itu, kawasan pemukiman serta kawasan rencana perdagangan dan jasa juga dapat dilakukan pembangunan. Namun pada proses MDCA, kawasan tersebut akan diberikan skor menengah. Pemanfaatan lahan untuk perencanaan lokasi sarana kesehatan, menghindari kawasan yang dilarang untuk didirikan bangunan di atasnya seperti kawasan ruang terbuka hijau, pengembangan khusus pelabuhan, kawasan militer, pengembangan wisata bahari, industri, dan busam. Pemilihan lokasi perencanaan sarana kesehatan juga mempertimbangkan SNI dengan kriteria yang digunakan adalah radius dengan jalan di mana radius berada pada 1,5 hingga 3 km. Selain itu juga mempertimbangkan kedekatan antara fasilitas kesehatan. Berdasarkan Departemen Kesehatan Puskesmas adalah suatu area dengan jari-jari 5 km, sedangkan luas wilayah kerja yang dipandang optimal adalah area dengan jari-jari 3 km. Jadi jarak antar puskesmas adalah 3-5 km. Kemudian data-data atau variabel tersebut dilakukan konversi dari data format file menjadi format raster, dilakukan reclassify untuk memberikan skor pada masing-masing kelas variabel. Setelah semua dalam format raster dilakukan weighted overlay menggunakan tools di ARIS dengan memberikan bobot-bobot. Berikut adalah hasil overlay dari analisis weighted wilayah yang cocok dilakukan pembangunan. Didapatkan bahwa lahan yang sangat cocok dilakukan pembangunan seluas 2.174.130 meter persegi, lahan dengan kelas cocok seluas 37.598.500 meter persegi, lahan dengan kelas tidak cocok 2.224.900
75.000 meter persegi, serta kelas yang sangat tidak cocok seluas 58.723.100 meter persegi. Kemudian masuk ke pembahasan terakhir, yaitu penutup. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan tadi, pertama yaitu kalau persebaran Vaskes di kota Surabaya menunjukkan pola mengelompok atau klaster menuju pusat kota. Kondisi fasilitas kesehatan saat ini 2020 dengan jumlah penduduk tiap kecamatan serta jumlah fasilitas kesehatan tingkat kecamatan telah terpenuhi. Kondisi fasilitas kesehatan tahun 2030 dengan melakukan proyeksi penduduk menggunakan metode geometrik menunjukkan 5 kecamatan yang perlu diadakan pembangunan fasilitas kesehatan, yakni Kecamatan Kenjeran, Bulak, Semampir, Benowo, dan Pakal. Dalam proses perencanaan penentuan lokasi pembangunan fasilitas kesehatan dilakukan dengan menggunakan metode MCDA dengan menggunakan 4 variabel, yakni kepadatan penduduk, aksesibilitas, kedekatan antar vaskes, dan wilayah tutupan lahan. Secara rencana pembangunan kota Surabaya kemudian dilakukan vector overlay untuk mengetahui lokasi yang berpotensi dilakukan pembangunan fasilitas kesehatan. Kelima yaitu dari hasil kajian spasial penentuan lokasi pembangunan fasilitas kesehatan di kota Surabaya didapatkan luas lahan yang cocok dilakukan pembangunan seluas 2.174.130 meter persegi. Adapun saran dari kelompok kami yaitu: 1. Seharusnya data yang digunakan adalah RPJMD tahun 2021 hingga 2030 agar hasil dapat digunakan dengan tepat. Karena keterbatasan data mengenai RPJMD Kota Surabaya untuk tahun 2021 hingga 2030 sehingga digunakan data RPJMD tahun 2016 hingga 2021. Dalam kedua yaitu dalam melakukan proses multi kriteria decision analysis, sebaiknya dilakukan riset yang lebih banyak lagi, terutama pada proses pembobotan dapat dilakukan dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Berikut adalah referensi yang digunakan kelompok kami dalam melakukan analisis ini. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.